Alhamdulillah. Ya jemaah kayaknya harus merapat jemaah biar orang-orang bisa duduk. Iya, posisinya bukan posisi sholat ya, posisi kajian, melembutkan hati dan menenangkan diri. Yang pertama adalah dengan cara mengenal Allah Azza wa Jalla. Itu syarat mutlak. Orang baru akan lunak hatinya, tenang jiwanya kalau dia mengenal Tuhannya dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh. Kalau bicara iman maka kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau berpindah dari pelukan ayahnya Yakub menuju ke gelapnya penjara Mesir. Ya dijalani, tapi Allah akan berikan penghidupan yang baik. Maka tadi ketika seorang mengenal Allah Azza wa Jalla, maka dia akan hidup dalam ketenangan dalam semua kondisi. Mau COVID, mau nggak COVID, mau di PHK dari tempat kerjanya, mau diangkat jabatannya, dia tetap dalam kondisi yang Allah Rabbi la usyriku bihi syai'. Dia katakan Allah itu Rabbku, dia penciptaku, dia pemilik alam semesta ini, dia yang memberikan cobaan kepadaku, dan dia juga yang mengangkat cobaan tersebut. La usyriku bihi, yang di langit dan di bumi. Kita lihat ya, tol yang dibuat oleh manusia, jalan yang dibuat oleh manusia, rumah-rumah, gedung-gedung, semuanya itu milik Allah Azza wa Jalla. Ada waktunya Allah ambil. Taib, antum kaji lagi ayat kursi malam ini. Sebelum antum baca ayat kursi, antum buka tuh terjemahan ayat kursi. Antum baca ayat kursi dengan mentadabburinya, karena dengan itu antum akan menjadi tenang. Ahibati fillah. Yang kedua tadi berkaitan dengan mengetahui tujuan hidup. Kita tuh harus memecah rutinitas yang menyebalkan, yang menjenuhkan. Sebagian orang rutinitasnya itu, kalau dulu sebelum adanya media sosial ini, ya dia hanya berpikir pagi bangun berangkat kerja, kemudian dapat duit, dia makan, dia penuhi kebutuhan keluarga, dia kawin, dia punya anak, terus seperti itu rutinitas. Ada yang rutinitasnya seperti tiap hari ya. Subhanallah jemaah. Ternyata video-video pendek itu bahaya sekali, membuat otak kita tumpul. Makanya banyak orang kalau dengarkan kajian panjang, kalau online ya, berapa menit kira-kira dia tonton kajian panjang ini? Waktu masa COVID ya Masya Allah, kan kajian online, pakai Zoom dulu, pakai Skype, Google Meeting apalah. Itu kan ana bisa melihat yang nonton ana kajian. Kadang-kala ana lihat yang nonton itu pakai celana pendek ya. Tahu-tahu ditinggal ana sama dia. Oh ternyata dia ambil mie goreng. Dia nonton sambil makan mie goreng. Ya alhamdulillah masih dengarkan kajian, Itu di masa COVID ya. Karena memang nggak bisa datang ke masjid.
Tapi ternyata semakin kesini orang semakin kecanduan dengan online. Nggak apa-apa sih dimanfaatkan. Tapi di online itu disediakan video-video pendek. Ya mungkin di TikTok ada, di IG ada, di YouTube juga ada ya. Yang pendek-pendek itu. Akhirnya manusia nggak bisa konsentrasi panjang. Tumpul akalnya dia. Baca buku enggak. Mungkin baca buku 2 menit udah capek. Baca Quran Ramadan aja. Ada bapak-bapak yang kalau tanggal 29 Sya'ban tanya sama istrinya, "Dek, mana Quranku?" Loh, kata istrinya, "Sudah saya wakafkan ke Masjid Jami." Karena tidak pernah dibaca Quran. Seorang yang mengetahui tujuan hidup, dia akan terlepas dari rutinitas itu. Ana ingat dengan satu orang jemaah, yang dia termasuk yang menginspirasi ana untuk ya jadi lebih baik ya. Ketika ana di pondok, ana melihat ada satu orang tiap hari sholat di masjid, naik sepeda dia. Di saat waktu itu sholat berjamaah di masjid masih sepi. Ya tahun 90-an. Antum kalau lihat masjid tahun 90-an itu isinya siapa? Imam sama muadzin. Orang tua nggak semuanya cuma imam sama muadzin. Ya adalah orang tua yang sadar. Anda melihat dia ini rajin ke masjid di saat nggak ada orang kampung yang ke masjid. Isinya masjid cuma anak-anak pesantren. Tapi dia datang. Anda tanya sama dia, "Bang, abang kok Anda lihat rajin ke masjid?" Kata dia. "Iya, Anda ini udah berkeluarga. Anda tiap hari kerja. Pagi ke pasar, Anda jualan ya. Besoknya kayak gitu lagi, besoknya kayak gitu lagi. Anda mikir, apa hidup ini cuma seperti ini gitu ya? Apa seperti ini hidup itu? Apakah aku diciptakan hanya untuk itu? Untuk cari makan, kemudian dibuang jadi kotoran, kemudian besok pagi kerja lagi, dapat duit ditumpuk. Akhirnya dia datang ke kajian, katanya. Dia semakin tahu kenapa dia diciptakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada, untuk beribadah kepadaku. Gunung yang menjulang tinggi, lautan yang penuh dengan ikan, binatang-binatang Allah ciptakan semua untuk manusia, dan manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhannya. Ketika kita faham dengan tujuan hidup kita, maka kita akan sadar jemaah. Kita akan tenang hidupnya. Oh, aku itu diciptakan untuk itu. Dia bekerja, dia buka usaha, dia menikah, dia punya anak. Dia tahu dengan tujuan hidup. Semua itu hanya sarana. Tujuannya adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan mati meninggalkan dunia ini. Semua yang dia miliki akan kembali kepada pemiliknya yang hakiki. Maka jangan sampai kita bertujuan dalam hidup ini untuk dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal. Masya Allah, anak baru biju coklat. Antum kenal sama yang kiri antum? Belum? Ya Allah, kenalan dulu. Yang lainnya kenalan semuanya. Kenalan sama yang kanan, ketanya namanya, dari mana, apa profesinya, baru anak lanjut. Ya Allah. Mama juga di atas ya. Mama di atas saling bertanya. Tadi imam kita di maghrib itu membaca surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saudara jemaah. Nah, tanya nama, dari mana, apa profesinya.
Iya, yang pakai baju antum. Udah kenal sama yang kanan antum? Nggak kenal? Salam sama saudara antum. Ini kau tahu sama tujuan hidup. Antum tidak akan menyia-nyiakan salaman sama saudara antum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani." Dua orang yang beriman yang berjumpa, kemudian mereka berjabatan tangan. Berjumpa, berjabatan tangan, apa yang akan dia dapatkan? Dosa-dosanya akan gugur. Seperti bergugurannya daun dari pohon di musim kering. Tadi, boleh jadi antum nggak tahu tujuan hidup. Jadi mensia-siakan salaman sama saudaranya. Emangnya antum salaman sama saudara antum bid'ah? Bid'ah, salaman. Apa aja bid'ah? Ketika berjumpa itu sunnah bersama. Ya, sampai mana kita? Tujuan hidup. Maka jangan sampai tujuan antum dunia. Dunia ini nggak punya masa depan. Kita kalau bicara masa depan di mana? Bumi ini tidak punya masa depan. Allah Azza wa Jalla mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Akan diganti bumi ini dengan bumi lain. Gunung-gunung itu akan hilang dari muka bumi ini. Gak akan ada tanda sedikit pun punya antum. Oh, saya dulu pernah tinggal di sini. Oh, itu dulu tuh. Itu toko saya dulu. Gak ada. Gak ada masa depan di muka bumi ini. Maka jangan sampai antum ambisinya dunia. Itulah yang menyebabkan orang stres, depresi. Datang ke kuburan antum lihat. Antum lihat tuh kuburan, ya Allah. Ini masa depan saya. Orang akhirnya berpikir bagaimana memanfaatkan orang-orang kaya ini supaya duitnya keluar. Ditawarkan kuburan yang VVIP. Mahal, bagus, tidak ada. Engkau jadi bangkai. Emangnya kalau di VVIP itu nggak jadi bangkai? Enggak, Ustaz. Ahammahu ja'alallahu faqrahu baina ainai wa syattata alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan bikin orang itu stres, depresi, hidup dalam kecemasan. Allah akan jadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Takut, bingung, gimana ini. Itu hukuman karena ambisi dia dunia. Urusannya Allah cerai beraikan. Tadi dia nggak bisa menikmatin hidup ini, nggak bisa tenang dia. Sholat di masjid nggak bisa. Ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah. Nih kita dekat alun-alun ya. Di alun-alun dengar nggak orang hayya 'alas shalah? Dengar nggak? Kok nggak kesini? Nggak denger berarti. Nggak denger dia. Antum tahu orang kalau sibuk dengan sesuatu, padahal dunia ini sudah ditulis takdirnya. Rizkimu sudah ditulis. Gak perlu kok capek-capek, lelah-lelah. Gak penting itu stres. Emangnya kalau stres pulusnya tambah banyak. Itu gak seharusnya dia itu galau hidup. Cemas. Gak. Kenapa? Fa innal ghamma la yanfa. Galau itu gak ada manfaatnya. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Beliau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ingin hatinya tidak keras, kalau ingin jiwanya tenang, ma min Yahudin wala Nasranin, tidaklah orang Yahudi atau orang Nasrani yang mendengar tentang aku, thumma lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia enggak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabil jahim, melainkan orang itu akan menjadi penghuni neraka.
Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihissalam, jalan satu-satunya menuju ketenangan jiwa, kelembutan hati, menuju kepada keabadian hakiki, itu cuma jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syahadat kita berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita banyak hal agar hidup kita tenang. Di antara yang beliau ajarkan adalah membaca Al-Quran dengan mentadabburi. Antum sering dengar mungkin ada ungkapan tombo ati itu ada 5. Iya, ada banyak sebenarnya. Tapi di antaranya adalah 5 perkara tadi. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Usahakan antum punya kebiasaan baik sekarang. Tiap hari baca Quran 1 halaman sama arti. Sebelum antum buka handphone antum. Atau antum mau buka handphone, antum mau buka IG, TikTok, YouTube atau apa, WhatsApp. Sebelum antum buka itu, antum buka Quran. Karena sekarang dengan adanya Quran di handphone ini, kita bisa menyentuhnya tanpa berwudu, tanpa bersuci. Ya udah, antum buka. Biasakan 1 halaman tiap hari. Karena kebiasaan ini akan membuat antum jadi tenang hati. Antum baca sama artinya. Kalau nggak mampu Ustaz, 1/2 halaman. Tapi ingat tiap hari. Nggak mampu Ustaz. Tadi ada cerita bahwa ternyata di Indonesia ini berapa persen yang belum bisa ngaji Ustaz? 5% dari Kemenak 72. Dari Kemenak 72% yang belum bisa ngaji. Ya umat Islam Ustaz, orang kafir tidak masuk Ustaz. Tidak bisa ngaji. Maka tolonglah sekarang saya menenangkan jiwa jemaah. Dulu orang itu malas keluar rumah. Kalau mau ke warung apa, aduh capek, ya udahlah makan yang ada di rumah gitu kan. Sekarang dikirim ke rumah. Antum mau apa? Tinggal buka, ada aplikasi yang menunjukkan kepada antum semua makanan. Sampai tadi di kereta, ana mau makan siang, ana ngomong sama temen, lapar nih. Ana ngomong, bismillah cari makan siang, ada kantinnya kan. Dia ngomong, tenang Ustaz, ada di sini Ustaz. Jadi ada di tangan, jadi nggak gerak badan kita nih mah. Makanan itu datang ke depan rumah kita. Subhanallah. Tanya kepada Nabi SAW tentang puasa. Maka Nabi memberikan arahan kepada dia alaihi salatu wasallam, sum yauman min kulli syahr. Engkau puasalah 1 hari dalam sebulan. Minimal. Aku bisa lebih dari itu ya Rasulullah, udah 2 hari. Aku bisa lebih 3 hari. Itu seperti puasa 1 bulan ya. Maka kalau antum malas puasa, puasalah tadi 1 hari. Pokoknya tiap bulan ada puasa 1 hari. Ngosongkan perut antum. Karena kita punya jiwa ini suka berontak. Kita punya nafsu itu suka mendorong kita kepada hal-hal yang haram. Puasa itu meninggalkan yang halal. Kita melatih diri kita meninggalkan yang halal. Maka usahakan. Kalau antum ingin tenang jiwanya, ngomong sama istrinya, tolong diingatkan aku. Jangan sampai ada 1 bulan aku nggak puasa. Itu minimal. Kalau antum bisa 3 malam, alhamdulillah. 3 hari ya, bukan 3 malam ya. 3 hari. 3 hari itu apa harus 13, 14? Enggak harus. Boleh jadi 1, 2, 3. Boleh jadi Senin lagi, boleh. Yang penting 3 hari. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail. Salat malam. Jam 3 itu sudah seger ya. Karena tidurnya sudah cukup. Tapi adanya handphone ini
Antum bisa tidurnya terlalu malam, buka lagi, matikan itu handphone. Pasang alarm. Paling enggak antum sholat ya 3 rakaat lah. Lebih baik diakhirkan. Kalau nggak mampu ya sebelum tidur. Antum pokoknya punya sholat malam. Kalau antum nggak punya sholat sunnah, ya udah sholat malam itu 3 rakaat sebelum tidur, witir. Tapi ingat, rutinkan, dawamkan. Karena kata Nabi kita alaihi salatu wassalamu, khairul amali adwamuhu wa in qall. Sebaik waktu sahur. Ketika antum datang kajian, bukan hanya niat dengarkan kajian. Kalau antum pinter menata niat, banyak pahalanya antum. Ana mau ke sana, mau iktikaf di masjid, nunggu sholat lah. Ana nggak akan keluar dari masjid nanti. Ana di sana mau ketemu sama saudara-saudara ana, ketemu sama saudaranya, nambah saudaranya. Itu insya Allah antum akan menjadi tenang hidupnya. Tapi kalau kumpulannya sama orang-orang yang tidak soleh, maka yang dibicarakan adalah dunia, tidak akan membicarakan akhirat. Yang terakhir, kalau antum nggak mampu semua tadi yang disebutkan, Nabi alaihissalatu wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak buat aku gitu loh. Suruh ini, ada perintah ini, ada larangan ini. Coba kasih aku amalan yang aku bisa berpegang teguh dengan, aku bisa istiqomah gitu, nggak berat gitu loh. Apa pesan Nabi SAW? Siapa yang tahu? Nah, ya, zikrullah. Masya Allah, kirimkan. Iya, bukan zikrullah sembarangan jam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Lisanmu ini bikin basah dengan berzikir. Jadi zikir itu dengan lisan ya. Tentunya hati mengikuti. Tapi lisan, bukan orang diem. Saya sedang berzikir. Berzikir gimana? Zikir dengan lisan. Jaga lisan. Dan kata Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati menjadi tenang itu dengan zikrullah. Mengingat dunia, mengingat manusia, mengingat harta hanya akan membuat kita cemas dan menderita. Tapi mengingat Allah, selesai. Kita punya Allah yang maha besar, yang kalau dia hendak memberikan kepada kita sesuatu, dia tinggal mengatakan kun fayakun. Tapi itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi jemaah yang bertanya silakan. Baik, silakan. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan, ada beberapa informasi di antaranya terkait dengan mobil yang barangkali menghalangi mobil Ustaz. Mohon maaf bagi disampaikan untuk bisa menggunakannya, yaitu mobil Nissan X-Trail dengan nomor polisi H1357MK. Sekali lagi, mobil Nissan X-Trail dengan nomor H1357MK untuk bisa digunakan pakai. Mohon maaf, mereka menghalangi Ustaz. Jadi pada saat nanti orang kepala jalan mohon di sini. Baik, silakan pertanyaan dijawab. Saya Pak. Lagi ini sampai. Oh, yang lain bareng. Oh, nggak perlu pakai mic. itu mic-nya sudah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Yanto, asal dari Tangerang. Dari mana? Tangerang. Oh, Tengaran. Barakallahu fikum. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan, mau tanyakan, tidak tadi kami tentang sholat
yang 40 hari berturut-turut, bisakah selamanya atau minim seumur hidup sekali? Ini yang tercantum dalam hadis itu menjadi makmum tidak ketinggalan takbiratul ula dari imam. Itu kalau jadi imam boleh atau tidak. Kemudian yang nomor 2, kalau keselangan istilahnya pemasukan kita safar melaksanakannya dengan jamaah itu bisa apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah, ini berkaitan dengan tujuan hidup sebenarnya. Kita itu disuruh berlomba-lomba memecah rutinitas kita untuk menjadi yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Azza wa Jalla, bersegeralah kalian menuju keampunan Allah Azza wa Jalla dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara amalan yang dengannya kita dihapuskan dosa, kita dikasih stempel cap bebas dari 2 perkara. Dari yang pertama kemunafikan, dan dari api neraka. Apa amalannya? Salat selama 40 hari. Man shalla arba'ina yauman. Jadi hadisnya ini ada 2. Karena sekarang musim haji ya. Jemaah haji itu kenal juga dengan namanya salat arba'in. Di Madinah biasanya mereka salat selama 8 hari berturut-turut. Ada salat man shalla arba'ina salatan. Barang siapa yang sholat 40 sholat di Masjid Nabawi, maka dia akan mendapatkan vonis bebas dari kemunafikan dan dari api neraka. Hadisnya ada yang mensahihkan hadis itu sebenarnya, tapi rata-rata ulama mendhaifkan hadis. Maka kita lihat jemaah haji nggak ada masalah, dia sholat 40 sholat di Masjid Nabawi supaya ketika pulang dia lebih rajin lagi sholat berjamaah. Yang sahih yang berkaitan dengan 40 hari, dia sholat berjamaah, yudriku takbiratul ihram ma'al imam, dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Maka kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Dia akan seumur hidup sekali. Ya mudah-mudahan. Tapi jangan kemudian dia cuma mengejar 40 habis gitu gak ke masjid lagi dia. Wis mari. Karena sejatinya itu adalah pelatihan bagaimana orang memakmurkan masjid. Maka di antara para ulama, kalau nggak salah Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazm, dia mengatakan mundu 20 sana, sejak 20 tahun aku sholat nggak pernah melihat tengkuknya orang di Masjid Nabawi itu. Di shaf pertama terus sholat. Oh sama Ustaz, ana di kampung ana sholat shaf pertama terus Ustaz, 5 waktu itu. Karena shafnya cuma 1, nggak ada. Jadi nggak pernah lengkap shaf pertama itu. Walaupun masbuk tetap shaf pertama. Kan ada masjid-masjid yang kayak gitu. Enggak, ini menunjukkan beliau 20 tahun. Jadi ketika kita bisa melaksanakan ini sekali dalam seumur hidup, insya Allah kita dapat. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak sholat di masjid lagi. Karena kejadian dengan beberapa jemaah haji yang di Madinah ya, dia kadang-kala di Madinah 9 hari. Jadi kalau 9 hari dapat berapa sholat? 45. Ketika dia sudah selesai 40 sholat, dia nggak ke masjid. Ditanya, Bapak kok nggak ke masjid? Alhamdulillah Ustaz, sudah selesai. Sudah 40 sholat saya gitu.
Enggak, maka lanjutkan. Tapi usahakan 40 hari ini memang nggak putus ya. 40 hari dan berat jemaah. Gimana Ustaz? Ini dapat takbiratul ihram ya. Artinya imamnya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Bagaimana kalau dia musafir? Apakah ketika dia musafir kemudian terputus, boleh dia lanjutkan ketika dia pulang menjadi 40 hari? Wallahu a'lam ya. Mungkin boleh. Karena orang yang dapat kafarat puasa 2 bulan berturut-turut, ketika dia sakit atau musafir nggak apa-apa, dia nggak puasa, tapi tetap dianggap bersambung gitu ya, seperti itu, karena ada udzur yang diperbolehkan dalam syariat ya. Semoga nggak ada masalah. Jadi dia dilanjutkan lagi nanti ketika dia pulang. Gimana kalau dia jamak sholatnya? Jadi dia sholat berjamaahnya zuhur, asarnya boleh jadi sendirian, boleh jadi sama temannya. Wallahu alam. Tak tahu anak kok yang itu. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan tertulis ya, Ma. Oh, buat yang tanya kita kasih hadiah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, ana dulu lulusan skala 1 pondok sunnah, dan ana dulu seorang penghafal Al-Quran. Tapi setelah lulus, ana pelaku maksiat, dan ana telah melakukan dosa besar, bukan syirik Ustadz. Apa hati ana bisa kembali lunak Ustaz? Apakah Al-Quran yang ana hafal menjadi musuh ana di hari akhir nanti? Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Barakallahu fikum. Jamaah, hidayah itu mahal, dan standar orang baik itu adalah tatkala dia mati. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Kita semua tahu dengan Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, penjahat. Dia menyakiti para sahabat Nabi, bahkan niat untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kemudian dia menjadi orang yang dijamin masuk surga? Khalid bin Walid, dia adalah panglima perang yang menyebabkan kekalahan umat Islam, atau menjadi salah satu faktor kekalahan umat Islam pada waktu perang Uhud. Bahkan 70 sahabat terbunuh gara-gara serangan dari Khalid bin Walid. Tapi kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia di akhir hayatnya semoga mati husnul khatim. Kembali kepada pertanyaan tadi, seorang yang dulu di pondok hafal Al-Quran, gak ada jaminan dia mati Islam. Pakai pesan Allah itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang harus dilakukan? Salah satu yang membuat hati itu keras adalah dosa. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan idza aznaba 'abdun, apabila seorang hamba berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuktah sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan dikasih noktah hitam di dalam hati. Kalau dia bertobat. Nah, apa syaratnya tobat? Siapa yang mau jawab? Satu, menyesal. Yang pertama menyesal. Tidak mengulangi. Terus kemudian Yang pertama menyesal. Yang kedua tidak mengulangi. tidak mengulangi. Iya. Yang ketiga Tidak circle yang buruk. Tidak kembali ke circle. tidak kembali ke circle yang buruk. Kurang lengkap.
Tapi kasih hadiahnya. Nah, yang lengkap. Menyadari kesalahannya, tidak mengulangi. Oke, yang ketiga. Mengimbangi dengan perbuatan yang lebih baik. Memperbanyak amal soleh. Siap, boleh. Tapi belum lengkap. Kasih hadiahnya. 3+1. Yang pertama, menyesal, berhenti, berjanji untuk tidak mengulangi. Kalau ada hubungan sama manusia, kita perlu minta dihalalkan, minta maaf. Oke, ini yang lengkap nih. Kasih hadiahnya 2. Kasih payung 2 dia. Nah, kasih 2 ada apa-apa. Alhamdulillah sudah habis. Habis. Oh masih Sir. Oh, masih ada. Yang tanya ini belum dapat, yang pakai kertas tadi. Sir. Oh, yang tanya ini. Iya, iya. Oh, jangan. Kalau dia dikasih ketahuan dia. Gimana sih antum? Iya, yang pertama menyesali. Jadi kalau tadi ketika seorang berbuat dosa akan ada noktah hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza' wastaghfara suqila qalbi. Kalau dia bertobat, dia tinggalkan itu dosa, dia beristighfar mohon ampun sama Allah, hatinya dibikin mulus sama Allah. Tapi kalau dia kembali berbuat dosa, nggak bertobat kepada Allah, maka tambah tuh noktah hitam. Syaratnya tobat itu tadi menyesali, yang kedua meninggalkan dosa itu. Karena ada orang menyesal tapi tetap dengan dosanya. Seperti orang yang kalah main judi online. Nyesal nggak dia? Nyesal, ya Allah, kalah. Nyesal, ya menyesal lah gimana? Besok ulangi. Nggak ada dia meninggalkan, dia tetap melakukan. Jadi menyesali, meninggalkan dosa itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Kenapa? Karena biasanya manusia akan mengulangi. Tapi dia harus berjanji, aku tidak akan mengulangi. Gimana kalau besok dia mengulangi? Apabila hari ini dia bertekad untuk tidak mengulangi, maka tobatnya insya Allah diterima. Kalau besok dia mengulangi, ya tobat lagi dia. Tobat lagi. Kemudian tadi kalau ada hubungannya sama manusia, dia perlu minta dihalalkan. Maka kalau pertanyaan tadi, bisakah hati antum lembut kembali? Bisa. Tapi dengan cara tadi, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Di antara penyempurna taubat tadi disebutkan keluar dari circle-nya. Kalau mungkin dia punya kawan-kawan buruk, tinggalkan. Karena ada orang yang jadi jahat bukan karena keinginan dia, tapi karena kawan-kawan dia yang mengajak dia berbuat jahat. Maka berusaha antum untuk kembali kepada lingkungan yang baik. Kemudian kalau bicara Quran antum, apakah akan menjadi musuh buat antum? Boleh jadi kalau antum gak bertobat. Karena Nabi SAW mengatakan, wal Quranu hujjatun laka au alaik. Quran itu adalah pembela buat engkau pada hari kiamat, atau menjadi penuntutmu pada hari kiamat. Dia menggugatmu pada hari kiamat. Ahibati fillah, demi Allah, kelezatan berbuat maksiat itu hanya akan menjadi penderitaan. Berbeda dengan kelezatan membaca Al-Quran. Antum akan rasakan orang kalau berbuat dosa itu hatinya gundah, gak ingin orang lain tahu dengan dosanya. Dan itu yang namanya dosa. Tapi ketika antum membaca Al-Quran, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, kalian gak akan pernah puas baca kalamullah tabaraka wa ta'ala. Itu firmannya Tuhan ya. Maka sayang antum sudah punya Quran, engkau baca Quran dan berusaha meninggalkan dosa-dosa itu. Insya Allah, Allah tuh cinta dengan orang yang taubat. Dan Allah itu gembira dengan orang yang bertobat, walaupun dosanya memenuhi bumi. Kalau manusia, ya kita berbuat salah sama dia sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin dia nggak mau kenal kita lagi. Tapi sama Allah, tuh orang yang membunuh 100 orang, Allah ampuni. Dan Allah masukkan ke surga. Itu Allah Rabbul Alamin. Maka kenalilah Allah dan perbanyak istighfar.
Semoga Allah bikin hati kita jadi lebih baik lagi. Baik, ini sepertinya pertanyaan terakhir jemaah. Allah sudah cukupi semuanya. Rumah, kendaraan, usaha, keluarga yang utuh. Apa masih ada kaitannya dengan dosa sebelumnya, Ustaz? Atau ana yang hilang tujuan karena hutang sudah lunas? Mohon sarannya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Manusia itu kadangkala kalau punya maksud, dia jadi baik. Dia bisa menangis memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika yang dia inginkan sudah dia dapatkan, udah biasa lagi dia menjalani kehidupan. Ketahuilah ada satu hal yang kita nggak tahu kita selamat atau tidak, yaitu sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Diceritakan tentang Tawus ya. Anda mendengarkan kajian salah satu masyayikh. Tawus ini punya rumah yang pintunya dua. Ada pintu yang lewat pasar, ada pintu yang lewat jalan. Kalau dia masuk dari pintu yang dari pasar, biasanya dia akan nangis terus. Dicari tahu sama orang, kenapa ya dia kok seperti ini. Ternyata di pintu masuk dari pasar itu ada orang jual kepala kambing bakar. Dia selalu ingat gimana kalau kepala dia yang dibakar misalnya. Karena sudah ada keputusan Allah, final keputusannya, semua akan lewat neraka. Semuanya. Nggak ada ceritanya orang tahu-tahu di surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewatinya. Itu sudah keputusan Allah yang nggak bisa dirubah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi semua akan melewati neraka, iya. Jadikan akhirat itu tujuan kita yang paling utama. Sehingga kalau tadi kita punya utang, urusan dunia, kita doa ya, minta sama Allah. Tapi ketika tujuan akhirat kita yang hakiki, kita biasa-biasa aja mintanya. Nabi kita alaihi salatu wassalam sholat sampai bengkak kaki. Pernah juga Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bermalam di rumahnya Aisyah, lagi ngobrol sama Aisyah, Nabi itu ngomong, Aisyah, boleh nggak aku malam ini mau bermunajat sama Tuhan? Ya Allah, ya. Tuh Nabi bagaimana menghormati istrinya. Istrinya punya hak. Tapi hari itu, malam itu Nabi SAW sedang ingin bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku tuh gak suka berpisah sama engkau, tapi aku suka apa yang kau sukai ya Rasul. Akhirnya Nabi sholat sallallahu alaihi wasallam. Sholat sampai subuh. Disebutkan itu Nabi nangis. Menangis sampai membasahi jenggotnya. Setelah itu basah pangkuannya, basah tanah yang di depannya sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu subuh, Bilal datang mengatakan, ya Rasulullah, udah waktunya sholat. Bilal melihat Nabi SAW menangis. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah selesai ya Rasulullah. Dosa-dosamu udah diampuni sama Allah. Betul. Yang lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau masih seperti ini? Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa enggak seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Di sini kita kadangkala lupa dengan pemberian Allah kepada kita, dengan karunia Allah kepada kita, dan kita berpikir dosa kita udah selesai. Ana dulu punya dosa itu yang urusan riba, sekarang udah enggak.
Wallah jamaah, manusia itu terus berbuat dosa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika minta doa sama Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Bakar dijamin masuk surga. Kalau bicara amalan Abu Bakar jangan ditanya. Sampai ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang pintu-pintu surga, ada yang akan dipanggil dari pintu sodako, dari pintu puasa, pintu sholat. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, na'am, wa arju an takuna. Aku berharap engkau jadi orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Ketika Abu Bakar minta doa sama Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi ngajarkan doa apa? Qul ya Abu Bakar, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa dibaca waktu salat, dianjurkan. Katakan, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini doa buat Abu Bakar, jemaah. Abu Bakar yang dijamin masuk surga suruh mengakui dosa-dosa. Kita kadang-kadang merasa udah selesai dosa kita. Dulu aku berbuat dosa, dulu pernah aku bermaksiat, sekarang udah enggak, Ustaz. Inilah menyebabkan kadang-kadang hati itu keras. Ada unsur merasa sudah baik, akhirnya kita sulit menangis karena kita merasa udah selesai dosaku. Enggak jamaah, enggak selesai. Abu Bakar disuruh baca doa itu, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Berikan kepada aku pengampunan dari engkau ya Allah. Rahmati aku ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. Inilah yang membuat orang jadi tenang hidupnya. Ketika dia kenal sama dirinya, aku adalah pendosa. Ketika ada ketidaktenangan berarti karena dosa-dosaku. Jangan berpikir, oh dulu aku berbuat dosa, sekarang kita masih berbuat dosa. Selesai sholat kita astaghfirullah. Antum kalau tahu penghuni surga itu apa kerjanya setelah sholat malam? Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Setelah sholat malam di waktu sahur, nggak ada perasaan saya sudah sholat malam, saya sudah banyak beribadah. Lah, mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita terus berbuat dosa. Kenapa kita dianjurkan membaca sayyidul istighfar pagi dan petang? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bagaimana hamba ini mengenal Tuhannya? Ya Allah, engkau Tuhanku ya Allah. Engkau yang menciptakan aku, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau yang menciptakan aku. Aku hambamu. Aku mengakui semua nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Banyak dosa-dosaku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Kita baca di waktu pagi, sore baca lagi, besok baca lagi. Karena kita nggak berhenti berbuat dosa, jamaah. Maka berusahalah untuk terus memohon ampun kepada Allah, mengenali diri kita, husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Jadi kalau bicara apa karena dosa masa lalu, boleh karena dosa itu, dan boleh jadi karena dosa-dosa baru kita yang kita tidak sadar. Dan di antara dosa besar itu adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdik.